Halo teman-teman, perkenalkan saya Winarno sebagai PLP di Lab Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang madu dan karakteristiknya ya. Oke teman-teman ya, saya kira semua orang sudah tahu tentang produk ini, madu ya, dan mungkin sudah mengenal bahkan sudah mengkonsumsi baik rutin maupun mungkin tidak rutin ya. Madu salah satu produk yang dihasilkan oleh lebah. Pemanfaatan madu sejak lama dipakai oleh manusia ya, sejak zaman Yunani kuno, bahkan sejak para kenabian itu sudah memanfaatkan madu. Di berbagai literasi menyebutkan, bahkan di dalam kitab Injil, kemudian juga di dalam kitab Al-Quran itu juga dibahas tentang manfaat madu dan juga produk-produknya. Nah, kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa sih sebenarnya madu itu, kan gitu ya. Nah, madu itu adalah cairan manis yang diambil oleh lebah dari bunga-bunga ataupun dari daun muda ya, yang kemudian itu dimasukkan ke dalam perut lebah. Nah, di dalam perut lebah itu kemudian ditambahkanlah enzim dan nutrisi yang lainnya, sehingga madu memiliki nutrisi yang sangat baik untuk dikonsumsi atau untuk tubuh manusia. Mungkin banyak orang bertanya-tanya ya tentang madu, kenapa sih madu itu sangat bagus dikonsumsi atau bagus untuk tubuh manusia. Nah, jadi dari berbagai literasi yang ada dan beberapa hasil analisa laboratorium menunjukkan bahwa kandungan madu sekitar 70-80% itu memang didominasi oleh karbohidrat sederhana atau gula sederhana, yang apabila itu dikonsumsi oleh manusia itu bisa langsung diserap oleh tubuh kita ya. Jadi ketika kita merasa kelelahan, kecapean, kekurangan energi, dengan kita mengkonsumsi madu dengan dicampur dengan air ya, itu akan segera memulihkan energi kita, karena sifat gula sederhana tadi yang ada dalam kandungan madu itu bisa langsung diserap oleh tubuh kita, tidak harus mengalami proses perombakan lagi dalam usus. Nah, sisanya kemudian apa ya? Sisanya dari 30% yang lainnya tentunya di situ ada kandungan air juga, kemudian ada vitamin, ada mineral, kemudian ada protein dan juga enzim. Enzim inilah yang membedakan ya, yang dengan madu nantinya ya, madu asli maupun tidak asli, karena enzim ini memang dihasilkan khusus dari perut lebah ya, disebut dengan enzim diastase ya. Jadi berbagai komposisi tadi itulah ya, yang menyebabkan madu itu sangat baik ya dikonsumsi oleh manusia ya. Jadi karena keseimbangan nutrisinya itu ya artinya sangat baik untuk manusia. Nah, madu sendiri itu bersifat asam ya. Kandungan pH-nya sekitar 3-5 ya. Semakin tinggi kandungan mineral biasanya semakin tinggi pH-nya, dan warna madu itu semakin gelap ya. Itu termasuk salah satu karakteristik dari madu itu tadi ya. Jadi nilai pH yang ada di dalam madu itu dipengaruhi oleh asam organik yang terkandung di dalam madu tersebut ya. Jadi walaupun madu ini pH-nya relatif rendah, tapi karena kandungan gulanya yang tinggi, maka dia masih dominan rasanya manis. Dan lebih dari itu, yang menyebabkan kenapa dia masih tetap manis, karena bahan organik yang
ada di dalam madu itu bersifat alkali. Baik, kita akan masuk pada topik utama kita, yaitu tentang karakteristik madu. Ya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah karakteristik madu dilihat dari 3 aspek. Ya. Pertama dari aspek warna, kemudian rasa, dan yang terakhir bau. Ya. Warna madu, ya. Warna madu itu bermacam-macam, ya. Mulai dari warna ada kuning, ada warna coklat tua, ya, bahkan ada yang sampai warna kehitaman. Nah, kemudian rasa juga begitu, ya. Rasa madu juga berbeda-beda. Ada yang sangat dominan manis sekali, ada yang agak ada rasa asamnya, bahkan ada juga madu yang rasanya pahit. Makanya ada istilah madu pahit, ya, yang dijual di toko ataupun di masyarakat. Kemudian dari bau juga sama, ya. Bau madu itu juga berbeda-beda, ya. Ada yang baunya agak asam, ada yang bau dominan bau gula, ya, khas madu, ya. Jadi bau juga berbeda-beda tiap madu. Nah, sebenarnya apa yang memengaruhi dari 3 hal tadi, ya? Kenapa rasa, warna, kemudian bau itu tiap madu itu beda-beda? Nah, sebenarnya yang memengaruhi itu, ya, tidak lain adalah dari sumber nektarnya. Ya. Jadi apa itu nektar? Ya, nektar itu kalau orang awam, ya, atau orang biasa menyebutkan sari bunga. Ya. Sari bunga, ya. Jadi dia bersifat cairan tadi, bersifat cairan manis yang ketika kemudian itu diambil oleh lebah, jadi dimasukkan oleh ke perut lebah dan kemudian dikeluarkan, simpan dalam sarang, maka kita sebut dengan madu. Nah, nektar sendiri itu dibagi menjadi 2, ya. Ada yang dihasilkan dari bunga, ada juga yang dihasilkan dari luar bunga atau kita sebut dengan ekstraflora. Ya. Contoh yang dihasilkan dari bunga, misalkan ada bunga lengkeng, bunga kapuk, bunga rambutan, ya, terus bunga mahoni dan lain-lain. Nah, kemudian yang ekstraflora, ya, ekstraflora artinya dia bukan dari bunga, ya, tapi yang saya sebut di awal tadi dari tunas muda, ya. Itu contohnya adalah dari tanaman karet, kemudian ada juga dari singkong, ya. Singkong itu salah satunya juga contoh dari ekstraflora, dari dia bukan dari bunga, ya, tapi dari tunas yang baru muncul, kemudian di situ akan keluar cairan tadi manis yang kemudian diambil oleh lebah. Jadi karakteristik madu tadi yang membedakan tadi itu lebih faktor yang menyebabkan adalah dari yang menyebabkan itu adalah sumber nektarnya. Makanya tadi ada madu yang pahit. Nah, itu memang dari kenapa dia madunya rasanya pahit? Karena ada beberapa tanaman yang memang juga menghasilkan atau bunganya atau nektarnya itu memang rasanya pahit. Contohnya apa? Misalkan dari tanaman atau dari bunga pelawan, kemudian dari tanaman atau dari bunga mahoni atau dari singkong karet. Itu rasanya memang ada pahitnya. Tapi kalau yang manis itu lebih banyak. Yang pahit jumlahnya lebih sedikit daripada nektar yang rasanya manis, ya. Karena kebanyakan kalau nektar bunga-bungaan itu rasanya adalah manis. Nah, kemudian dari warna tadi, ya, warna itu juga beda-beda. Biasanya semakin gelap itu kandungan mineralnya semakin tinggi dalam bunga atau dalam madu itu, ya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa bunga atau itu, ya, atau madu itu berbeda-beda karakteristiknya tadi. Dan juga terkait dengan hal itu berarti nanti
penanganannya juga akan berbeda-beda. Baik, tadi kita sudah menjelaskan tentang karakteristik madu dari berbagai 3 aspek ya, warna, rasa, bau. Nah, ini kita ada 3 sampel yang akan kami tunjukkan ya, yang terdiri dari 3 jenis sumber nektar yang berbeda. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat secara langsung dari ketiga sampel yang kita tunjukkan ya, bahwa di situ dari sisi warna sudah jelas kelihatan ya. Pertama ada yang warnanya kuning ya, kemudian ini yang kedua warnanya agak lebih coklat ya, gelap. Nah, yang terakhir ini lebih gelap, coklat lebih gelap lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang 3 hal ini karena sumber bunganya berbeda ya, karena sumber bunganya berbeda-beda. Yang pertama ini dari bunga karet ya, jadi bunga karet dia cenderung warnanya lebih terang ya, kuning terang. Kemudian ini yang kedua ini dari kapuk warnanya agak coklat sedikit gelap. Nah, yang terakhir yang ketiga ini dari madu hutan. Nah, kalau madu hutan ini kita tidak bisa menyebut ini adalah satu jenis spesifik nektar saja, tapi ini berbagai campuran nektar atau bunga, maka kita sebutnya dengan multiflora. Nah, kenapa kita sebut tadi madu karet, madu kapuk? Karena dominansinya ya diambil dari tanaman tadi, karet, kemudian tanaman kapuk. Nah, kalau madu hutan itu kita tidak bisa, karena itu terdiri dari gabungan berbagai jenis sumber bunga atau sumber nektar tadi ya. Nah, itu dari warna sudah berbeda, artinya bahwa dari sisi warna itu memang betul tadi sumber nektar itu sangat mempengaruhi warna. Kemudian coba kita buka dari sisi bau, itu juga akan berbeda ya. Misalkan ini bunga karet ya, bunga karet cenderung baunya lebih dominan gula ya, maksudnya bau gulanya agak tinggi. Kemudian kalau dari yang bunga kapuk ya, nektar kapuk ini agak ada bau sedikit asam ya. Kemudian yang bunga atau dari madu hutan ya, ini baunya ya agak sedikit asam, tapi ada dominansi bau gula juga gitu ya, karena memang tadi 70 sampai kurang lebih 70% ya, itu memang madu itu kandungan utamanya adalah gula sederhana ya. Jadi dari sisi rasa ya, dari sisi rasa kemudian kita bisa coba ya, madu karet itu rasanya manis sekali ya, kita sudah tiap hari sudah mengkonsumsi ya. Madu kapuk itu agak ada sedikit asamnya ya. Kemudian kalau madu hutan ya dia manis seperti biasa madu. Jadi itulah yang tadi yang sudah kita bahas ya, terkait dengan karakteristik madu. Nah, nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri, coba cari sampel madu ya, kemudian coba diuji bagaimana warnanya, bagaimana rasanya, kemudian bagaimana baunya ya. Itu bisa kita praktekkan juga, kita cari kalau dapat sampel ya, itu sebagai uji coba dari materi kita pada kali ini. Oke teman-teman, kami berharap ya teman-teman sekarang sudah paham atau memahami kenapa setiap madu itu memiliki warna yang berbeda, rasa yang berbeda, dan bau yang berbeda. Nah, salah satu faktor penyebabnya adalah karena sumber nektar yang berbeda-beda tadi. Oke, demikian materi video pada kali ini.
Selamat bertemu kembali di video berikutnya. Kita akan membahas tentang uji fisik kualitas madu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat bertemu di video berikutnya. Terima kasih.